Alkisah. Di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari seorang penasihatnya. Sang penasihat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap sedih. Karena tidak tahu lagi apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja, akhirnya penasihat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan penasihatnya itu, sang raja langsung marah besar. "Kurang ajar! Kena musibah bukan dihibur, tapi malah disuruh bersyukur." Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasihat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti. Hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja menghentikannya berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasehatnya tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan diarak untuk dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasehatnya dimandikan. Saat giliran raja yang dimandikan, ketahuan kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat. Sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya, raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu, dan penasehat barulah yang dijadikan persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah, akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhinya hukuman penjara segera dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi kita patut bersyukur. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasehat berlutut sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya waktu itu. Karena jika tidak, mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif." Cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar, yaitu Fansi Ganji. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju dan sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita tetap bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa kekilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Manusia dengan segala kemajuan berpikir, teknologi, dan kemampuan antisipasinya senantiasa berusaha mengantisipasi adanya potensi-potensi kegagalan, bahaya, atau musibah. Namun kenyataannya, tidak semua aspek bisa kita kuasai. Ada wilayah X yang keberadaan dan keberlangsungannya sama sekali di luar kendali manusia. Inilah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala misterinya. Sebagai makhluk berakal budi, wajar
kita berusaha menghindarkan segala bentuk mara bahaya. Tetapi, jika mara bahaya datang dan kita lagi mampu untuk mengubahnya, maka kita harus belajar dengan rasa syukur dan jiwa yang besar untuk menerimanya. Dengan demikian, beban penderitaan mental akan jauh terasa lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya.